Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsar MS Ikhwan Al-Kiram rahimakumullah. Pada tayangan video sebelumnya telah dijelaskan bahwa ilmu syariat semuanya adalah ilmu yang terpuji atau ulum mahmudah. Sedangkan selain ilmu syariat tidak semuanya merupakan ilmu yang terpuji. Tetapi ada kelompok ilmu yang tercela atau ulum madmumah, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ilmu yang tercela tersebut adalah disebabkan karena salah satu dari 3 faktor sebagaimana berikut. Nomor 1, sebab dapat menimbulkan bahaya baik bagi pemiliknya atau orang lain, seperti ilmu sihir. Nomor 2, sebab pada umumnya dapat membahayakan terhadap pemiliknya, seperti ilmu nujum atau perbintangan. Ilmu ini pada dasarnya tidak tercela karena zatnya, karena ilmu ini ada 2 macam, yaitu jenis hisab atau perhitungan. Sesungguhnya Al-Quran telah menegaskan bahwa peredaran matahari dan bulan itu berdasarkan perhitungan, yakni dapat dihitung. Karena Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 5. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan posisi-posisi orbit, sehingga setelah ia sampai pada posisi orbit yang terakhir, kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Quran Surat Yasin ayat 39. Jenis ahkam atau menentukan perkara, yang intinya ialah mendeteksi terjadinya perkara-perkara melalui sebab-sebabnya. Ini menyerupai tindakan seorang dokter yang mendeteksi penyakit yang akan terjadi pada diri seseorang melalui denyut nadinya. Ilmu nujum jenis ahkam ini berusaha untuk mengetahui garis-garis sunatullah atau ketentuan Allah SWT serta kebiasaannya terhadap para makhluknya. Namun ilmu ini dicela oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dzukiral qadaru fa'amsiku, wa idza dzukiratun nujumu fa'amsiku, wa idza dzukira ashabi fa'amsiku." Jika sedang disebut-sebut masalah takdir, maka hentikanlah. Jika sedang disebut-sebut tentang ramalan bintang, yakni ilmu nujum, maka hentikanlah. Dan jika sedang disebut-sebut secara negatif tentang para sahabatku, maka hentikanlah. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Beliau juga bersabda, "Akhafu ala ummati ba'di thalathan, haiful a'immah, wal imanu bin nujum, wat takdzibu bil qadar." Aku mengkhawatirkan 3 hal atas umatku sepeninggalku nanti, yaitu kezaliman para penguasa, mempercayai ramalan bintang, dan mendustakan takdir. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fil barri wal bahri, thumma fa'amsiku." Pelajarilah ilmu bintang sebatas apa yang dapat kamu jadikan sebagai petunjuk tentang arah di darat dan di laut, lalu selebihnya hentikanlah. Syekh Al-Maula Abu Al-Khair rahimallah menjelaskan bahwa banyak sekali para ulama yang mengharamkan ilmu bintang secara mutlak. Sementara sebagian mereka hanya mengharamkan jika seseorang meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang memiliki pengaruh dengan sendirinya, yakni bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Jika ahli bintang meyakini bahwa yang memiliki pengaruh secara hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menurutku tidak apa-apa. Sementara hadis yang mencela tentang hal itu sebaiknya diarahkan kepada orang yang meyakini bahwa bintang itu sendirilah yang memiliki pengaruh." Nomor 3,
mendalami suatu ilmu yang tidak dapat memberikan faedah ilmiah kepada pelakunya, maka ilmu semacam ini tercela khususnya bagi diri orang tersebut, seperti mempelajari bagian-bagian rumit sebuah ilmu sebelum terlebih dahulu mempelajari bagian-bagiannya yang mudah, dan mempelajari bagian-bagian samar sebuah ilmu sebelum terlebih dahulu mempelajari bagian-bagiannya yang terang, seperti juga membahas tentang al-asrar al-ilahiyah atau rahasia-rahasia ilahi, karena kaum filosof dan golongan ahli kalam atau teologi berusaha menganalisa hal itu dan mereka pun tidak mampu mengatasinya sendiri, dan memang tidak akan dapat menjangkau wilayah al-asrar al-ilahiyah ini serta mengetahui jalur-jalur sebagiannya kecuali hanya para nabi dan para wali Allah SWT. Karena itu wajib mencegah para manusia dalam membahas ilmu ini serta mengembalikan mereka kepada ilmu yang telah dijelaskan secara tekstual oleh syariat. Hal ini sudah sangat mencukupi bagi orang yang mendapat taufik, yakni pertolongan dari Allah SWT. Karena banyak sekali orang yang memasuki pembahasan beberapa keilmuan, namun ia justru menerima bahayanya. Pada seandainya saja ia tidak memasuki pembahasan tersebut, niscaya nasibnya jauh lebih baik daripada kondisi yang dialaminya. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang terdapat ilmu yang bisa menimbulkan bahaya bagi sebagian orang, sebagaimana bahayanya daging burung dan beberapa jenis manisan ringan bagi bayi yang masih menyusui, sebab kondisi pencernaannya yang belum kuat. Bahkan banyak orang-orang yang ketidaktahuan mereka tentang beberapa hal malah justru lebih menguntungkan bagi diri mereka. Terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang mengadu kepada dokter perihal kemandulan istrinya yang tidak kunjung melahirkan. Maka sang dokter mendeteksi denyut nadi istri laki-laki tersebut. Lalu ia mengatakan, "Kamu tidak perlu lagi mencari obat untuk dapat melahirkan, sebab kamu akan meninggal setelah 40 hari lagi. Dan hal ini terbukti melalui denyut nadimu ini." Maka wanita itu pun merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Kondisi hidupnya terasa sangat sulit sekali. Lalu ia mengeluarkan harta bendanya dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin, dan ia juga menyampaikan beberapa wasiat. Wanita itu akhirnya selalu sulit makan dan minum. Namun tatkala waktu batas kematiannya telah terlewati, ternyata ia tidak mengalami kematian. Akhirnya suaminya mendatangi sang dokter serta berkata, "Istri saya ternyata sampai sekarang tidak mati." Sang dokter pun menjawab, "Aku sudah mengetahui hal itu, maka silakan saja kamu setubuhi istrimu karena ia sudah bisa melahirkan." Laki-laki itu berkata, "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Sang dokter menjawab, "Aku lihat istrimu itu kegemukan, sementara ada lemak yang menutupi mulut rahimnya. Aku tahu ia tidak akan bisa menjadi kurus kecuali melalui rasa takut terhadap kematian. Karena itulah aku menakutinya dengan kematian sehingga ia bisa menjadi kurus, dan faktor yang menghalanginya untuk bisa melahirkan pun juga hilang." Kisah ini dapat menunjukkan terhadap bahayanya sebagian ilmu serta dapat memahamkan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, "Na'udzu billahi min ilmin la yanfa'." Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Karena itu, kata Imam Al-Ghazali, jadikanlah pelajaran kisah di atas, dan janganlah membahas tentang ilmu yang telah dicela serta dilarang oleh syariat. Teladanilah selalu para sahabat, cukuplah sebatas mengikuti sunnah, karena kunci keselamatan hanya terletak dalam mengikuti sunnah. Sedangkan pangkal segala bahaya adalah lantaran membahas ilmu-ilmu yang nyeleneh dan mengatasinya sendiri, yakni tanpa mau mengikuti para ulama. Karena itu para ulama mengatakan, "Khairud dunya wal akhirati fi thalathi kalimat. Ittabi' wa la tabtadi', ittadi' wa la tartafi', i'taqid wa la tangtaqid." Kunci kebaikan di dunia dan akhirat itu terdapat pada 3 kalimat, yaitu ikutilah ketentuan syariat dan jangan berbuat bid'ah.
Berendah hatilah dan jangan merasa tinggi atau sombong. Yakinilah kebenaran syariat dan janganlah mengingkarinya. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.